Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita di doa pagi. Pada pagi hari ini kita mau berjumpa, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga doa pagi kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindu hanya Engkau Bapa. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu,
semua kemurahan-Mu. Kita ulang pujian kita mau lebih-lebih lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari lebih baik, amin Tuhan. satu hari di pelantaran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik, lebih baik satu hari, benar Tuhan, di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulang pujian kita dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, haleluya Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Satu hal yang kami rindu Tuhan, memuji-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau bergumul kepada Tuhan, kita mau lebih-lebih lagi dekat sama Tuhan, kita mau bergumul. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami orang berdosa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ampuni kami Tuhan, Kau yang selalu menjagai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau tahu juga Tuhan pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu semuanya Tuhan, perkara-perkara di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Kau yang selalu menopang kami Tuhan, Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan Bapa. Kami sangat berterima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau nyanyi, Bapa sentuh hati kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Bapa, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai.
betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku ini Kau yang selalu memberi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan. Rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami Tuhan. Amin Tuhan. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang penyembahan kita. Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. tak pernah sendiri, Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang
tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, iman yang benar itu dimulai dari hal-hal kecil yang harus kita lakukan. Makanya kalau orang sampai malas dalam segala hal, ini suatu penyimpangan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami siap sedia untuk mendengarkan kebenaran. Renungan kebenaran di pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, agar kami semua benar-benar mengerti dan hidup kami diubahkan, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan dulu Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Jadi Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, di ayat yang lain bahkan kita disuruh belajar kepada semut. Ini suatu ironi ya. Semut itu rajin sekali. Manusia kok ada yang malas. Malas itu bukan hanya kebiasaan, tapi sebuah penyimpangan. Itu dosa, saudara. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia supaya malas. Jadi malas itu bukan hanya soal sikap, tapi soal sikap hati yang menolak tanggung jawab. Ya, sebenarnya orang yang malas itu orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya orang malas itu biasanya ingin hasil, tapi tanpa proses, tanpa bekerja, ingin gampang hidup ini. Makanya banyak orang berdoa minta berkat, tidak diberkati kalau malas. Mana ada berkat tanpa kerja, kemajuan tanpa pengorbanan, nilai bagus tanpa belajar, nggak ada, ya. Dan lebih dalam lagi, malas adalah bentuk pemberontakan yang kelihatannya halus terhadap kehendak Allah. Malas itu menentang kehendak Allah, loh. Sebab kehendak Allah kita menjadi anak Allah yang tentu saja tidak malas. Manusia diciptakan untuk bekerja kok. Kejadian 2 ayat 15. Coba kita baca ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk bermalas-malasan? Tidak. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk bekerja. Ya. Untuk bekerja. Jadi kalau seorang memilih untuk malas, sebenarnya ia sedang berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak mau melayani dengan tanganku, aku mau hidup tanpa tanggung jawab. Sebenarnya itu, ya. Kita tahu kerja itu ibadah. Kalau orang nggak mau kerja malas, ya berarti tidak beribadah, ya berarti menentang Tuhan, ya. Bukan hanya bekerja untuk mencari uang, tapi karena kita mencerminkan Sang Pencipta itu sendiri yang selalu berkarya. Itulah Tuhan kita. Jadi ketika kita malas, kita sedang melawan sifat Allah yang rajin, yang kreatif, dan bertanggung jawab tentunya. Kita harus ingat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan? Harusnya kita tidak malas. Ya. Sebab akibat kemalasan di bumi ini, akibatnya bisa langsung, saudara. Baik yang di bumi maupun yang dalam kekekalan. Yang di bumi, ketika kalau seseorang malas, ia pasti miskin dan kekurangan atau tidak pandai karena malas belajar. Ya, kalau soal kekayaan mungkin masih dapat warisan dari orang tuanya yang kaya raya, tapi pikirannya
tidak dewasa pasti. Karena tidak bertanggung jawab. Kemalasan mengakibatkan kehancuran karakter seseorang juga. Hancur. Meskipun punya uang banyak orang tuanya, kalau anaknya itu malas, karakternya hancur. Ya. Yang ketiga, kalau orang malas, ia kehilangan berkat dan kepercayaan. Ia tidak dipercaya pasti oleh orang lain. Makanya tidak diberkati. Apalagi soal kekekalan. Kalau seseorang malas, bagaimana ia bisa mengerti kebenaran? Bagaimana ia bisa melakukan kebenaran? Jadi malas itu indikator yang terlihat langsung bahwa orang ini menyimpang hidupnya. Hidup dalam dosa. Yesus bahkan menegur hamba yang malas dengan perumpamaan tentang talenta. Setiap kita itu diberi talenta. Harus mengusahakan talenta yang ada pada kita. Harus menggunakan semuanya, harta, waktu, keahlian, apapun yang ada dalam diri kita. Untuk memuliakan Tuhan. Kalau orang malas, berarti menentang Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Di Matius 25 ayat 26, Tuhan berkata, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Itulah manusia yang diberi talenta tapi tidak menggunakannya untuk Tuhan. Diberkati, kaya raya tapi tidak menggunakannya untuk Tuhan. Pandai, profesor bahkan, berkuasa bahkan, tapi tidak menggunakannya untuk Tuhan. Itu hamba yang malas namanya. Ya, dan disebut jahat. Jadi malas ini bukan hanya pasif tidak melakukan apa-apa. Malas itu tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Itu malas namanya. Ya. Mari kita bangkit dari kemalasan, saudara. Dosa itu. Sadari bahwa waktu yang kita miliki ini terbatas. Makanya malas itu buang-buang waktu. Padahal setiap detik waktu kita ini adalah kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk membentuk karakter ilahi dalam diri kita. Kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan. Ya, kita mulai dari hal kecil, tugas sederhana, merawat tubuh, menjaga mulut, jangan banyak bicara, membersihkan rumah, membersihkan pikiran, hati, dimulai dari hal-hal yang kecil. Orang yang setia dalam hal kecil akan dipercaya dalam hal besar. Lukas 16 ayat 10 itu. Dan tentu saja semangat kita di pagi hari bukan hanya karena minum kopi, ya, tapi karena kita tahu roh Allah ada dalam diri kita. Itulah sebabnya setiap pagi kita perlu menghadap Tuhan. Perlu merefresh jiwa kita, memotivasi jiwa kita dari dalam. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan, datang kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Tentu saja sarapan utamanya adalah firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari makanan fisik saja, tapi yang terutama justru dari firman Tuhan. Yaitu kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Dalam hal ini tertulis dalam Alkitab. Jadi kita tidak hanya sembarang merenung, saudara. Pagi hari seperti ini kita harus benar-benar sadar waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi, kita harus gunakan semaksimal mungkin. Jangan dibuang-buang. Jangan disia-siakan. Jangan malas. Jangan jadi hamba yang jahat. Seharusnya kita semua berusaha agar Bapa di surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara mau cari apa? Kita mau cari apa sih? Di dunia ini, kalau orang sudah biasa hidup dalam dosa, dia sulit keluar, saudara. Makanya kebiasaan itu janganlah berbuat dosa. Miliki kebiasaan yang baik. Pagi bangun, doa pagi, dengarkan renungan, dicatat. Setelah itu selesai, kita mulai aktivitas kita setiap hari dengan pengertian yang benar, dengan motivasi yang benar. Aku anak Allah. Harus melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu harusnya.
Sudah, jangan mengeraskan hati. Kalau engkau mendengar renungan kebenaran, jangan mengeraskan hati. Lembutkan hati. Itu untuk diri sendiri kok. Masa menyelamatkan diri sendiri juga tidak mau? Jangan malas, saudara. Mari kita rajin tekun mengejar ketinggalan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran Tuhan di pagi hari ini. Terkadang kami masih punya rasa malas, Tuhan. Itu dosa. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mengucap syukur menjadi bagian dalam gereja mula-mula GMM, sebab kami percaya GMM adalah milik Tuhan. Tuhan pasti pimpin ke depan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti berkati semua kami, mulai dari para pelayan Tuhan, aktivis, juga seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan khusus berkati juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Sebab pekerjaan-Mu ini untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan panggil jiwa-jiwa yang terbeban untuk bersama-sama dengan GMM. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.